Ya baik pemirsa, pada segmen kali ini kita sudah terhubung dengan Bapak Aris Setiawan selaku Ketua KPAD Kota Bekasi. Halo, selamat sore Bapak. Sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berbicara terkait pembelajaran tatap muka yang akan direncanakan akan digelar di awal Januari 2021. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut? Iya, kemarin juga sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mbak Nadiem Makarim tentang beberapa alasan terkait dengan dibukanya pendidikan semester genap tatap muka langsung. Hanya saja memang dari Komisi Perlindungan Anak, khususnya kami KPAD Kota Bekasi, yang juga baru saja mengikuti Rakornas KPAI untuk terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka langsung di semester genap nanti, ada yang perlu dipersiapkan oleh oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi memang kesiapan dari sekolah itu menjadi kunci penting, selain memang juga kunci penting utamanya adalah keterlibatan dari komunitas sekolah dan orang tua. Jadi memang hari ini hak sehat dan hak belajar kedua-duanya dalam persimpangan seperti itu, Mbak. Ya baik Pak, terkait belajar tatap muka, apakah hal ini tidak mengancam para siswa? Mengancam kesehatannya maksudnya? Iya, ya itulah, karena memang hak hidup sehat itu menjadi pertaruhan, makanya memang pemerintah daerah khususnya Kota Bekasi itu penting untuk mempersiapkan standar operasional prosedur, baik dari memasuki lingkungan sekolah, proses belajar mengajar, kemudian kehadiran, termasuk juga dengan protokoler kesehatannya. Sampai dengan anak kembali lagi ke rumah itu memang perlu dipersiapkan secara cermat. Yang berikutnya adalah institusi, kemudian dinas pendidikan itu harus memetakan dari siswanya yang ada di seluruh Kota Bekasi maupun sekolah itu sendiri, memetakan anak-anaknya ini dalam kondisi sehat semua. Kemudian apakah di lingkungan keluarganya ada yang memiliki riwayat komorbid. Kemudian juga nanti perlu dipetakan tentang jarak antara siswa dengan lingkungan sekolah. Jadi memang banyak hal yang memang perlu disiapkan seperti itu, Mbak. Ya baik Pak, terkait belajar tatap muka, adakah peraturan khusus yang mungkin dipersiapkan untuk para siswa mungkin? Penting petunjuk teknis dari institusi pendidikan, salah satunya adalah dinas pendidikan untuk mempersiapkan itu. Regulasinya itu harus mengatur secara teknis tentang bagaimana sekolah itu bisa menjamin hak kesehatan anak dan hak pendidikannya. Dan juga perlu ada pilihan yang lebih moderat dari institusi pendidikan terkait dengan keterlibatan orang tua dan anak dalam hal pendidikan tatap muka langsung ini. Jadi tidak menjadi prioritas alat ukur kelulusan anak dalam masa pandemi ini. Jadi memang perlu ada perubahan yang harus dipersiapkan oleh institusi pendidikan, baik tingkat daerah maupun pusat, untuk mempersiapkan salah satunya selain kurikulum juga nanti juga alat uji ukur kelulusan untuk mulai diperbaiki, tidak harus melulu pada kurikulum tahun 2013 seperti itu, Mbak. Ya baik Pak, menurut KPAD sendiri sejauh mana efektifkah belajar online selama masa pandemi? Memang ada beberapa kendala ketika berbicara efektivitas dari pembelajaran tatap muka langsung maupun pembelajaran dengan daring. Persoalannya adalah di pembelajaran daring adalah alat ukur kedisiplinan terhadap ilmunya itu tidak terkontrol.
Itu menjadi kendala. Kemudian juga tingkat secara psikologi anak juga terpengaruhi dengan kondisi rumah atau keluarga yang memang juga pada hari ini pada saat pandemi itu menjadi atau dipaksakan menjadi guru dadakan, kemudian menjadi tenaga guru agama dipaksakan seperti itu, yang memang dampak akibatnya anak mengalami perilaku yang secara kedisiplinan ilmunya itu berkurang. Yang berikutnya adalah dalam metode daring ini memang kalau mengacu pada kurikulum yang tidak diinovasi, mungkin ini akan menjadi beban buat anak, sehingga perlu ada yang harus dirubah. Pilihannya adalah tatap muka langsung. Mungkin keterlibatan komunikasi antara institusi pendidikan dengan komite sekolah dan orang tua itu menjadi kunci, karena tidak bisa juga salah satu aspek itu tidak terpenuhi berarti harus ditunda. Oke, baik Pak, terakhir mungkin himbauan untuk para orang tua di rumah dan juga pemirsa terkait pembelajaran tatap muka yang akan digelar di awal Januari 2021 besok, Pak. Ya, himbauan kami baik itu kepada orang tua maupun kepada anak-anak kita, termasuk juga guru-guru, adaptasi kehidupan baru di masa pandemi ini membutuhkan peran keterlibatan dari anak-anak kita, kemudian Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk itu pembelajaran tatap muka langsung itu perlu memang disimulasikan dari rumah, seperti memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, tidak saling tukar alat tulis atau tidak tukar alat makanan, kurangi kontak langsung dengan teman-teman, kembali ke rumah dengan selamat. Mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan bisa kembali normal. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak untuk waktunya pada sore hari ini. Ya. Baik pemirsa, demikian diskusi kita dengan Ketua KPAD Kota Bekasi. Setelah pariwara berikut ini kami akan segera kembali.